Serat Wali Sono episode kelima. Syekh Khalifah Husain mengislamkan Madura. Alkisah di tanah Arab, Syekh Maulana Ishaq setelah kepergian ketiga putranya ke tanah Jawa, juga ingin pula berangkat ke tanah Jawa. Syekh Maulana Ishaq kemudian berangkat dengan ditemani salah satu putranya yang bernama Khalifah Husain. Sesampai di Jawa, Syekh Maulana Ishaq menuju tempat sang keponaan, Sunan Ampel Dento. Sang Sunan sangat bersukacita menyambut kedatangan Syekh Maulana Ishaq. Dengan segala penghormatan, Sunan Ampel menjamu dan melayani segala keperluan sang uwak. Beberapa saat kemudian, sang uwak menanyakan di mana ketiga putra yang telah mendahului datang ke tanah Jawa. Sunan Ampel Dento mengatakan bahwa ketiga putra Syekh Maulana Ishaq telah ditempatkan sebagai imam di wilayah masing-masing. Mereka berada di Demak, Patukangan, dan Pandanarang. Mendengar penuturan sang keponaan, Syekh Maulana Ishaq sangat bersukacita. Syekh lalu minta petunjuk tempat yang baik untuk bermukim bagi dirinya. Kanjeng Sunan Ampel menyarankan agar Syekh Maulana Ishaq bermukim di Madura untuk mengajarkan agama Islam di sana. Madura saat itu berada di dalam penguasaan Sri Lembu Peteng. Kalau bisa agar diajak untuk memeluk agama Islam. Syekh Maulana Ishaq tidak menolak saran Sunan Ampel Dento. Bersama sang putra Khalifah Husain, sang Syekh Maulana Ishaq berangkat ke Madura. Di Madura, Syekh Maulana Ishaq dan Khalifah Husain mengabdi kepada Raja Madura Lembu Peteng. Pengabdiannya diterima dengan baik. Raja Lembu Peteng sangat mempercayai keduanya. Bahkan kemudian diambil sebagai saudara peripaian. Raja Lembu Peteng menikahkan Syekh Maulana Ishaq dengan anak peninggalan sang mertua, Aryo Baribin. Setelah beberapa lama mengajarkan agama Islam di tanah Madura, Syekh Maulana Ishaq mengajak Lembu Peteng untuk memeluk agama Islam. Namun Raja Lembu Peteng masih mengukui kepercayaan lamanya. Raja Lembu Peteng mengingat sebagai keturunan Brawijaya Majapahit, merasa malu jika berganti agama menuruti agama pendatang. Syekh Maulana Ishaq dan Sayyid Husain tak henti mengingatkan dengan menyampaikan berbagai kisah para nabi. Akan tetapi Lembu Peteng belum terbuka hatinya. Bahkan segala nasihat membuatnya marah. Kedua bapak anak itu kemudian diusir dari Madura. Kegagalan Syekh Maulana Ishaq di Madura membuatnya merasa malu untuk kembali ke Ampel Dento. Syekh Maulana Ishaq kemudian menetap di Malaka. Di sana Syekh melakukan pertapaan dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Adapun Khalifah Husain setelah pergi dari Madura kembali ke Ampel Dento untuk mengabarkan kegagalan mereka mengislamkan Raja Madura. Sunan Ampel Dento menghiburnya dengan mengatakan bahwa belum datang masanya. Kalau sudah waktunya kelak, pasti tak diajak pun akan datang sendiri. Untuk sementara, Sayyid Khalifah Husain kemudian menetap di Ampel Dento. Sementara itu di Madura, setelah kepergian dua Sayyid, Syekh Maulana Ishaq dan Khalifah Husain, Raja Madura Sri Lembu Peteng mendengar tentang pendatang di Surabaya yang juga mengajarkan agama baru tersebut. Namanya Sunan Ampel Dento. Menurut berita yang diterima, Lembu Peteng pengikut Sunan Ampel Dento sudah banyak dan semakin mendesak agama sang ayah Prabu Brawijaya. Sayyid dari Arab itu aktif mengajak orang Jawa untuk mengganti agama mereka dengan agama sang Sayyid. Banyak orang Surabaya telah berganti agama, bahkan sudah membuat masjid sebagai sarana ibadah mereka. Berita ini membuat Sri Lembu Peteng marah, timbul keinginan untuk mencoba kesaktian sang Sunan. Dengan sendirian, Sri Lembu Peteng berangkat ke Surabaya. Sesampai di Ampel Dento, Sri Lembu Peteng menyamar sebagai penjaga. Ketika itu telah datang waktu Isya. Raja Madura itu mendekati tempat bersuci yang berupa kulah berisi air. Letaknya berada di dekat masjid. Dia bersembunyi di situ menunggu kedatangan Sunan Ampel. Ketika Kanjeng Sunan Ampel datang, beliau berpura-pura tak melihat ada orang dekat tempat bersuci. Sri Lembu Peteng segera menarik keris hendak menusuk Sunan Ampel.
Namun karena karomah Kanjeng Sunan, Sri Lembu Peteng seketika jatuh pingsan lalu tercebur ke dalam kulah. Kanjeng Sunan kaget mendengar ada orang jatuh ke kulah. Beliau lalu menyuruh para sahabat untuk memeriksa, yang disuruh segera melaksanakan. Sekali lagi timbul keanehan, karena tubuh Sri Lembu Peteng tak dapat ditarik dari air. Mereka baru berhasil menolong ketika Sunan Ampel sudah mengizinkan. Baru setelah itu tubuh dapat diselamatkan dari dalam air. Ketika sudah siuman, Sri Lembu Peteng disuruh melanjutkan kehendaknya. Sri Lembu Peteng hanya tertunduk minta tobat. Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Bila Tuan memang sudah bertobat, apa tandanya?" Sri Lembu Peteng Madura kemudian menunduk mencium kaki Sang Sunan. Kanjeng Sunan sangat suka hatinya, tetapi belum puas. Sunan Ampel berkata, "Saya sudah mengetahui kesungguhan tobat Tuan. Tetapi saya belum puas kalau Tuan belum memeluk agama kami. Pertobatan Tuan kurang ikhlas." Raja Madura berserah diri kepada kehendak Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Dento kemudian mengambil syahadat Sri Lembu Peteng. Raja Madura itu sekarang sudah sah memeluk agama Islam. Sudah menyandang iman yang suci. Tobatnya sudah merasuk ke dalam hati. Bersiap sedia melaksanakan syariat agama Islam. Pada suatu pagi, Sunan Ampel berkata kepada Raja Madura agar sang raja segera pulang ke Madura. Karena sudah memeluk Islam, maka sebaiknya segera menyebarkan ajaran suci yang luhur. Raja Madura Sri Lembu Peteng tak menolak. Segera kembali ke Madura dengan diiringi Khalifah Husain. Raja Madura Sri Lembu Peteng pulang ke negerinya, sedangkan Khalifah Husain melanjutkan perjalanan menuju Sumenep. Di Sumenep, Khalifah Husain menemui Raja Sumenep Sri Jaran Panulih. Khalifah Husain menyampaikan surat dari Sunan Ampel. Surat segera diterima oleh Sri Jaran Panulih dan dibaca dengan seksama. Surat yang berisi ajakan untuk memeluk Islam itu diterima dengan baik. Sri Jaran Panulih tak keberatan memeluk agama Islam. Khalifah Husain melanjutkan perjalanan menuju wilayah lain di Pulau Madura. Setelah Raja Sumenep menyambut sepenuhnya ajakan Kanjeng Sunan Ampel untuk memeluk agama Islam, Khalifah Husain lalu menuju Balega. Penguasa Balega pun menyambut baik ajakan Kanjeng Sunan Ampel. Setelah semua wilayah Madura menyatakan memeluk Islam, Khalifah Husain kembali ke Madura. Sri Lembu Peteng menyambut baik dan Khalifah Husain kemudian tinggal di Madura.